pertemuan orang yang tuli dan gagal. Apa yang bisa kita maknai dari ini semua? Tapi sebelumnya saya ingin tanya pada Anda sekalian. Ini saya diberi jatah waktu berapa menit? Berapa Pak Suara? Berapa menit? Oh, 10 menit. Bisa aja. Kalau lebih dari 10 menit kalian bisa langsung protes. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat 3 hal ini. Yang pertama tentang kebenaran. Di daerah Dekapolis berarti daerah non-Yahudi, orang membawa seorang yang menderita tuli dan gagal kepada Yesus. Ia memohon supaya Yesus meletakkan tangan atas orang yang menderita tersebut. Berarti orang tersebut atau orang yang menghantarkan tersebut adalah orang yang memiliki iman yang kuat sekaligus rasa peduli yang besar. Dari sini ada kaitan yang erat antara iman dan kepedulian. Salah satu buah iman adalah kepedulian. Namun yang menarik adalah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Saya ingin menitik beratkan di hal ini dalam kaitan dengan insan Yayasan Kreasi. Saya sangat mengagumi Anda sebagai orang yang beriman dan kemudian orang yang peduli. Namun di sini harus dipahami bersama bahwa kesembuhan adalah karya Allah semata, bukan kita yang melakukannya. Fungsi kita semua atau Anda sekalian hanya menghantar orang yang sakit kepada Yesus, bukan sebagai penyembuh. Sehebat apapun kita ini, kita hanyalah menghantar kepada Yesus. Kesadaran ini menjadi penting supaya kita tidak jatuh kepada kesombongan akibat anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada kita. Anda semua adalah orang yang beriman dan Anda telah menemukan titik buah kehidupan iman, yaitu kepedulian. Tetapi yang menjadi titik penting untuk selalu disadari, segala-galanya adalah Tuhan Yesus sendiri. Sekarang kita masuk poin yang kedua tentang sendirian. Ketika si sakit sendirian bersama Yesus, ada peristiwa penting yang pantas untuk dilihat. Yesus menyentuhnya dengan ekspresi yang sangat unik atau khas. Biasanya Yesus menyembuhkan, mengusir setan atau yang lainnya. Dia jarang melakukan tindakan dengan sembuhan. Tetapi dalam konteks ini, dia melakukan sentuhan yang luar biasa, membuat jarinya masuk ke dalam lidahnya dan seterusnya, dan akhirnya orang yang sakit tersebut menjadi sembuh. Dan diakhiri dengan kata Ephata, sehingga orang yang tuli dan gagal tersebut menjadi sembuh. Inilah yang barangkali pernah disampaikan oleh Paus Fransiskus. Kepada orang yang sakit dan menderita, kita bukan saja sekadar memberikan Tuhan, tetapi mesti sampai pada titik sentuhan. Kita bukan pejabat yang hanya memerintahkan atau memberikan sesuatu kepada seseorang, tetapi menyentuh secara langsung melalui tangan kita. Ini semua bisa terjadi apabila kita memiliki iman dan cinta yang besar. Maka di sini nanti akan dilihat secara konkret menjadi renungan yang amat penting bagi Anda semua insan kreasi ini. Apakah segala yang Anda lakukan tersebut atas dasar pekerjaan atau atas dasar
cinta kepada Tuhan yang berekspresi dengan sentuhan kepada anak-anak yang menderita. Manakala kita sampai pada titik sentuhan dengan ekspresi cinta karena cinta dan bukan karena pekerjaan, maka kita akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan. Harapannya tadi di depan dikatakan, ya saya harus berubah menjadi lebih baik. Lebih baiknya apa? Lebih baiknya pada titik cinta dan bukan sekadar pekerjaan. Kalau harus sekadar pekerjaan, Anda akan terjebak dalam kebosanan. Dan ketika sudah kebosanan, Anda melakukan segala sesuatu tidak atas dasar cinta tersebut, akhirnya akan membuat orang justru semakin memiliki kekerasan hati. Inilah yang mesti kita pahami, bahwa dalam konteks hidup menolong sesama, dalam konteks kreasi ini, orang yang sungguh-sungguh bisa melakukannya dengan baik, menjadi lebih baik, karena cinta itu benar-benar terwujud secara nyata dan bukan sekadar pekerjaan. Kemudian yang terakhir tentang kontradiksi. Yesus telah menyembuhkan orang yang tuli dan gagap sehingga ia bisa berkata-kata. Tetapi yang menarik adalah Yesus justru melarang mereka, termasuk orang yang disembuhkan tadi, menceritakan tindakan yang telah dibuat oleh Yesus kepada halayak ramai. Apa yang bisa kita maknai dalam konteks 57 tahun kreasi ini? Barangkali hal ini terkait dengan kata Efata dan Tuhan. Ini bisa berarti sangat surga itu sudah terbuka. Untuk sungguh-sungguh mengalami surga yang terbuka itu bukan cerita yang penting, tetapi pengalaman akan Allah secara nyata yang penting. Oleh karena itu, berarti ini adalah undangan bagi semua insan kreasi yang 57 tahun ini merayakan berdiri. Kita semua, kalian semua diajak untuk semakin dekat dengan Tuhan, mengalami perjumpaan dengan orang-orang yang Anda layani, yaitu sebagai sebuah perjumpaan dengan Allah sendiri. Kita tidak perlu banyak bicara tentang hal ini, tapi ketika perjumpaan dengan Allah itu terjadi, maka itu akan diceritakan kepada semua orang apa yang Anda lakukan. Ini bagaikan sinar matahari yang menyinar meskipun ditutupi akan terus menembus bumi. Tetapi semua yang terjadi manakala kita semua menjadi orang-orang yang mengalami Allah dalam hidup. Harapannya adalah semoga di perayaan 57 tahun ini Anda menjadi orang-orang yang berpengalaman akan Allah terhadap setiap peristiwa kehidupan yang Anda bulan di tempat ini, sehingga akhirnya itu menjadi sebuah ujian